Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Bilal Martin dari 1246 absen 1. Saya akan membahas tentang sumber energi. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja dalam IPA, karena adalah usaha gerak melawan hambatan. Seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas berarti melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Usaha melawan hambatan itulah kerja yang menggunakan tenaga atau energi dapat memindahkan materi dan suatu tempat ke tempat lain. Manusia purba melakukan pekerjaan dengan menggunakan otot, kemudian mulai menggunakan tenaga binatang sebagai pembantu. Selanjutnya ditemukan sumber tenaga lain seperti angin dan tenaga air untuk menggerakkan penggilingan dan keperluan lain sebagai pengganti otot. Ya, energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, disebut transformasi. Energi keletihan timbul karena banyak mengeluarkan tenaga. Untuk melakukan suatu kegiatan, kita melakukan tenaga. Dalam IPA, tenaga juga disebut sebagai energi. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita dikatakan berenergi jika kita dapat melakukan usaha. Misalnya, kita memerlukan energi sewaktu mengangkat. Definisi energi adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Next, energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi dalam sistem mekanis atau kelompok benda yang berinteraksi berdasarkan prinsip mekanik. Dasar energi mekanik termasuk energi kinetik atau energi gerak dan energi potensial atau energi yang tersimpan karena posisi. Biasanya dalam sistem mekanis, gravitasi atau satu-satunya gaya luar utama yang perlu dipertimbangkan. Sebaliknya, dalam sistem kimia, gaya antara molekul individual dan atom semua harus diperhitungkan. Energi mekanik dapat diubah menjadi jenis energi lain menggunakan peralatan khusus, misalnya generator dirancang untuk mengambil pekerjaan mekanik dan mengubah menjadi listrik. Jenis lain dari energi juga dapat diubah menjadi energi mekanik. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Contohnya aki, baterai, dinamo. Sebagai energi kimia adalah energi yang menyatukan atom-atom menjadi molekul. Proses perubahan ikatan-ikatan molekul yang mempergunakan kimia disebut reaksi kimia. Reaksi kimia yang memerlukan panas disebut reaksi endoterm. Reaksi kimia yang mengeluarkan atau menghasilkan panas disebut reaksi endotherm. Hampir semua reaksi kimia memerlukan panas. Pada suhu tinggi, reaksi berlangsung cepat, sedangkan pada suhu rendah berlangsung lambat, dan pada titik beku, reaksi kimia relatif berhenti. Energi radiasi. Energi radiasi adalah energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, dapat ditularkan melalui sejumlah media termasuk cahaya tampak, sinar gamma, gelombang radio, sinar X, gelombang inframerah, dan gelombang ultraviolet. Energi yang dipancarkan dari matahari adalah contoh radiasi thermal yang juga merupakan jenis energi radiasi. Energi radiasi ditransmisikan melalui semua jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang ini berkisar dan gelombang radio yang memiliki frekuensi terendah dan panjang gelombang terpanjang sampai sinar gamma yang memiliki frekuensi tertinggi dan panjang. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik, contohnya pada generator dan dinamo. Benda-benda dalam mengandung muatan listrik yang terjadi sebagai akibat gesekan benda-benda. Pemantik api dari logam yang digesekkan pada batu api dan bulu halus dari pohon enau menghasilkan percikan listrik. Pada korek api, bensin bila menyisir rambut akan ada rambut yang tertarik oleh sisir. Semua itu adalah muatan listrik yang tertimbun pada benda yang bukan penghantar arus listrik. Non-konduktor. Pada benda konduktor, muatan listrik akan tersebar di seluruh permukaannya bila terjadi pergeseran. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang lahir
paling baru, yaitu energi yang tersimpan dalam atom dari unsur-unsur nuklir. Contohnya pada ledakan bom atom, merupakan timbunan tenaga pegas raksasa. Apabila dikunci, pegas dibuka mendadak, maka akan terjadi ledakan dahsyat dengan kekuatan merusak yang hebat. Apabila pelepasan berlangsung pelan, akan menjadi energi yang sangat berguna. Sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi tak terbarukan. Kedua, sumber energi terbarukan dengan energi alternatif. Sumber energi tak terbarukan. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan dari proses alamiah yang terjadi jutaan tahun lalu. Bahan bakar ini diketahui bentuk dari sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah. Di bawah pengaruh tekanan dan panas yang tinggi, batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan contoh dari sumber energi dari bahan bakar fosil ini. Nuklir. Reaksi nuklir yang terdiri dari reaksi fisi atau pembelahan inti dan reaksi fusi penggabungan inti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Saat ini pemanfaatan reaksi nuklir sebagai sumber energi telah dilakukan dengan mengendalikan reaksi berantai. Dengan terjadi dalam reaksi fisi, pengendalian reaksi fisi berantai yang terjadi dalam reaksi fisi yang berantai ini dapat dilakukan di dalam reaktor nuklir. Energi yang dihasilkan oleh reaksi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber daya yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Di antaranya adalah matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Dalam setiap uraian disebutkan antara lain matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas atau surya atau matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Selanjutnya, air. Energi air merupakan energi terbarukan yang murni pemanfaatannya tidak mengakibatkan air mengalami perubahan bentuk, rasa, maupun bau. Inilah salah satu energi terbarukan yang benar-benar terbarukan. Biomasa. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi via bakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian, karena sampah tersebut masih menyimpan energi matahari. Biomasa yang dapat dipakai sebagai bahan bakar tidak selalu berupa sampah, yaitu tanaman yang cepat tumbuh seperti angsana, akasia, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan bakar secara ekonomis dan murah. Energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk pada semua sumber energi yang dapat digunakan untuk tujuan menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change selama beberapa tahun, apa yang sebenarnya dimaksud sebagai energi alternatif telah berubah akibat banyaknya pilihan energi yang bisa dipilih yang tujuan yang berbeda dalam penggunaannya. Ide gagasan penghematan energi. 1. Menggunakan lampu hemat energi. 2. Mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. 3. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. 4. Menggunakan kulkas dan freon ramah lingkungan. 5. Memanfaatkan pencahayaan alami menggunakan fasilitas transportasi umum. Ide gagasan energi alternatif. Biomasa. Biomasa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. 2. Lampu surya. Lampu tenaga surya adalah sebuah lampu yang menggunakan tenaga matahari dan terdiri dari lampu LED, sebuah panel surya fotovoltaik, dan sebuah baterai isi ulang. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.